Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, dan kami akan membahas studi kasus 2.3 mengenai perusahaan Tom Shoes. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama sejarah Tom Shoes, lalu perkembangannya, lalu mengenai caranya, dan kami juga akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perusahaan Tom Shoes. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Marsyanda Fasyanurifa Ayondin Tias, dengan NIM 15-20-10-81-30-11, dan rekan saya, silakan. Saya Aura Bunga Karisma dengan NIM 15-20-10-81-30-15. Saya dengan Muhammad Ali Fikri dengan NIM 15-20-10-81-30-49. Ya, sekarang kita yang pertama masuk di sejarah Tom Shoes. Jadi pada tahun 2006, Blake Mycoskie, seorang pelancong dari Amerika, pergi ke Argentina dan menemukan bahwa di sana banyak sekali anak-anak yang tidak memiliki sepatu untuk melindungi kaki mereka. Di negara berkembang, memakai sepatu mencegah kaki dari luka di jalan yang tidak aman dan dari tanah yang terkontaminasi. Dan penyebab utama penyakit di negara berkembang merupakan parasit yang ditularkan melalui tanah yang menembus kulit melalui luka terbuka. Mengenakan sepatu dapat mencegah hal ini hingga risiko amputasi. Dan memiliki niat untuk membantu, Blake akhirnya menciptakan Tom Shoes, sebuah perusahaan yang akan mencocokkan setiap sepatu yang dibeli dengan sepasang sepatu baru yang diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Tom Shoes didirikan pada tahun 2006 dengan alasan yang sederhana, seperti yang dinyatakan di situs web mereka. Dengan setiap pasang yang Anda beli, Toms akan memberikan sepasang sepatu baru kepada anak-anak yang membutuhkan. Satu untuk satu. Nama perusahaan berasal dari kata tomorrow dan shoes, berevolusi dari konsep aslinya sepatu untuk proyek besok. Sejak awal tahun 2006 hingga akhir tahun 2017, Tom Shoes memberikan lebih dari 30 juta pasang sepatu kepada anak-anak yang membutuhkan di 60 negara berkembang melalui model one for one. Selanjutnya, rekan saya, silakan. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah perkembangan Tom Shoes. Kantor pusat Tom Shoes itu berada di Santa Monica, California, dan memiliki sekitar 600 karyawan. Lalu pada tahun 2014, ekuitas swasta Bain Capital membeli 50% dari saham Tom Shoes dengan nilai perusahaan sebesar 625 juta dolar, dan Tom Shoes memperkirakan untuk pendapatan sebesar 350 juta US dollar pada tahun 2017 dengan 30% penjualan yang berasal dari situs webnya. Nah, sebagian besar sepatu konsumennya di antara kisaran harga 55 dolar US sampai 85 dolar US. Dibuat di Cina, seperti juga sebagian besar sepatu giveaway-nya. Nah, itu diperkirakan rata-rata sepasang sepatu Tom Shoes adalah 9 dolar. Nah, dari tahun 2019 ini, Tom Shoes berencana untuk memproduksi sepertiga dari semua sepatu di negara Tom Shoes untuk menjalankan program donasinya. Yang ketiga, aktivitas pemasaran. Yang pertama, Tom Shoes melakukan peragaan busana. Yang kedua, kemudian acara terkenal. Yang ketiga, pemasaran kampus universitas. Yang keempat, media sosial. Yang kelima, toko pop-up sementara. Rencana pemasaran Tom baru-baru ini juga mencakup sebuah iklan dengan ATT yang menampilkan salah satu sepatu Tom jatuh di Uruguay. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan. Ya. Yang pertama, apa yang akan menjadi hambatan utama di hari-hari awal internasionalisasi jika Tom Shoes memutuskan untuk berekspansi ke Eropa? Hambatan
Awalnya, saat Tom Shoes memutuskan berekspansi ke Eropa, bahkan saat menghadapi kesulitan dalam pengembangan produk intinya dan juga misi perusahaan. Di Eropa, banyak perusahaan dengan bisnis yang sama dan banyak perusahaan yang mencoba meniru idenya sebagai kompetitor di bisnis sepatu. Yang kedua adalah apa yang menjadi pendorong atau motif awal internasionalisasi dari Tom Shoes ini. Motif awalnya adalah ketika Black Mosky, seorang pelancong Amerika, pergi ke Argentina dan melihat bahwa anak-anak di sana itu tidak memiliki sepatu untuk melindungi kaki mereka. Jadi melihat kondisi mereka tersebut, Black Mosky ingin membantu anak-anak di sana. Akhirnya tercetuslah ide untuk membuat sebuah perusahaan sepatu yang mencocokkan setiap sepatu yang dibeli dengan sepatu baru, lalu diberikan kepada seorang anak yang tidak mampu atau membutuhkan. Lalu Black kembali ke Argentina dengan 10.000 pasang sepatu yang dimungkinkan dari semua pembeli pelanggan dari Toms yang peduli. Yang ketiga, apa pendorong utama internasionalisasi Tom Shoes saat ini? Pendorong utama internasionalisasi Tom Shoes ini adalah pada saat penyebaran produk Tom Shoes di beberapa negara berkembang untuk mencegah kaki terluka dan luka di jalan yang tidak aman dari tanah yang terkontaminasi sampai menyebabkan amputasi. Salah satu faktor lainnya adalah Tom Shoes berencana menghasilkan sepertiga dari semua sepatu di negara-negara di mana Tom Shoes menjalankan program donasinya. Tom Shoes berniat membuat orang-orang sadar dengan mereknya melalui pelanggan yang termotivasi untuk berbagi. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga informasi-informasi yang kami berikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.